Tahun baru, kamera baru, Sony Alpha 6500. Halo, nama saya Bima dan selamat datang di Proper Shutter. Hari ini saya akan memberi sedikit cuplikan tentang kamera mirrorless baru dari Sony, yaitu Sony A6500. Selain saya bakal membuka kotak ini, saya juga bakal memberi sedikit kesan pertama tentang kamera ini, seperti apa. Kesan pertama saya, nonton sampai habis. Ini dia kotaknya, tapi sebelum kita buka, kita akan lihat informasi apa aja yang tertera di kotak ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa penjelasan atau sedikit informasi fitur yang ada pada Sony A6500. Bisa kita lihat yang pertama adalah kamera ini disertai dengan sensor APS-C dan besaran megapikselnya 24,2. Untuk ISO-nya jangkauannya cukup luas dari 100 hingga 25.600. Sama seperti A6300, tidak ada penambahan atau pengurangan, jadi jangkauan ISO-nya masih sama dengan A6300. Lalu untuk titik autofocusnya juga masih di 425 dengan teknologi face detection. Belum ada perubahan. Ini yang menarik. 11 frame per second. Sekedar informasi bahwa sebenarnya kecepatan 11 fps ini sudah ada sebelumnya pada kamera Sony A6000. Namun pada Sony A6300 kecepatannya diturunkan menjadi 8 frame per second sampai akhirnya kini pada A6500 kembali di angka 11 frame per second. Saya lebih tertarik sebenarnya dengan dua fitur selanjutnya, yaitu touch focus dan 5-axis steady shot. Untuk teknologi layar sentuh atau touchscreen sebenarnya Sony cukup tertinggal karena merek lain seperti Canon atau Nikon sudah jauh lebih dahulu menggunakan layar sentuh. Namun fitur ini masih terbatas hanya untuk merubah titik fokus. Jadi jika kalian ingin mengganti shutter, diafragma, ISO, atau menu lainnya tetap harus menggunakan tombol yang ada pada bodi kamera. Selanjutnya ada 5-axis steady shot atau juga disebut IBIS, in body image stabilization. Sebenarnya ini bukan terobosan baru oleh Sony karena sebelumnya sudah digunakan pada kamera mirrorless full frame. Namun kini IBIS bisa digunakan pada kamera yang lebih mungil dan tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli kamera full frame. Selain itu, beberapa fitur lainnya kurang lebih sama dengan Sony A6300, antara lain 4K ready, lalu format video XAVCS, juga dilengkapi dengan Wi-Fi, One Touch NFC, dan juga Bluetooth. Sekarang mari kita buka kotaknya atau kemasannya dan kita lihat seperti apa di dalamnya, oke? Yuk. Ada brosur, beberapa brosur, dan juga buku manual dalam berbagai bahasa. Lalu kita buka, ini ada eye patch untuk viewfindernya, USB cable, portnya universal. Ini ada baterainya. Baterainya menggunakan tipe NP-FW50. Baterai ini juga yang digunakan pada kamera mirrorless Sony yang lain, dari APS-C hingga full frame. Selanjutnya ada charger adapter. Untuk apa ini nanti akan saya jelaskan. Lalu ada power cable lagi, dan power cable lagi. Jadi ada 3 power cable yang bisa kalian pakai dan kalian pilih. Nah, ini ada strapnya. Nah, tadi saya janji akan menjelaskan tentang bagaimana untuk mengisi daya baterai di Sony A6500. Jadi, pada paket ini Sony tidak menyertakan pengisi daya atau charger untuk baterainya. Jika kalian ingin mengisi baterai di Sony A6500, kalian harus memasukkan baterai ini terlebih dahulu ke badan kamera atau bodi kamera. Lalu, kalian gunakan charger adapter ini yang sudah disambungkan ke power cable. Lalu, sambungkan charger adapter ini via USB ke bodi kameranya.
kalau kalian mau membeli pengisi daya atau charger untuk baterainya, itu dijual terpisah dan bisa kalian beli. Dan setahu saya harganya cukup mahal, jadi mungkin lebih baik seperti ini dulu saja. Dan ini dia bintang utamanya, Sony mirrorless A6500. Walaupun dikatakan bahwa A6500 ini bukanlah penerus A6300, tapi bentuknya cukup serupa dengan A6300. A6500 hanya 3 mm lebih tebal dibanding A6300. Sedangkan panjang dan lebarnya tetap sama, begitupun beratnya. Di bagian atas ada hot shoe, ada pop-up flash, ada tombol on, off, dan ada sedikit penambahan dibanding A6300, yaitu tombol custom function yang kini bertambah satu di atas. Sehingga di A6500 ini ada 3 tombol custom function. Nah, selain itu, tombol untuk setelan mode dan juga setelan diafragma tetap di tempat yang sama, tidak ada perubahan. Di belakang tidak ada perubahan signifikan juga dibanding A6300. Ada electronic viewfinder, lalu ukuran dan spesifikasi layar pun tetap sama, tidak berubah, yaitu 3 inch dengan LCD 921.000 titik. Di sini ada tombol pop-up flash yang bisa terbuka walaupun tidak ada baterainya. Setelah itu ada menu, ada setelan fokus, lalu ada tombol rekam di sini, tombol display, dan putarannya juga tetap dalam posisi yang sama. Namun kini custom function 2 berubah menjadi custom function 3 karena ada penambahan di atas, sedangkan di bawah tetap menjadi tempat untuk baterai dan juga kartu memori. Tidak ada perubahan fisik yang signifikan dari A6300 ke A6500. Nah, itu tadi unboxingnya, dan sekarang saya akan memberi kesan pertama saya tentang kamera ini, kamera mungil mirrorless dari Sony, yaitu Sony A6500. Jujur sebelumnya saya belum pernah menggunakan kamera mirrorless baik dari Sony maupun merek lain. Kamera pertama saya adalah Canon EOS 1000D yang ini. Lalu setelah itu saya ganti dengan Canon EOS 700D yang saya gunakan untuk merekam video ini. Dan kurang lebih total sudah hampir 8 tahun saya menggunakan SLR. Nah, bagi yang sudah terbiasa dengan kamera SLR pasti akan kaku ketika pertama kali memegang kamera mirrorless. Tapi untuk A6500 ini cukup enak dan erat digenggam. Mungkin karena dibantu dengan bahan kulit yang ada di gripnya. Juga lekuk gripnya yang menurut saya pas. Jadi walaupun kecil tetap erat dipegang walaupun dengan satu tangan. Kurang lebih kesan pertama saya terhadap Sony A6500 ini cukup baik, walaupun saya sudah terbiasa bertahun-tahun memegang SLR, tapi Sony A6500 memberikan kesan pertama yang cukup baik. Nah, di Indonesia sendiri kamera ini masih dalam tahap pre-order, jadi belum resmi rilis ke pasaran. Namun saat ini hingga 14 Januari mendatang, Sony sedang membuka proses pre-order bagi kalian yang ingin mendapatkan Sony A6500. Untuk A6500 body only dihargai 19.999.000. A6500 body plus 50mm f1.8 OSS seharga 23.798.000, belum termasuk cashback sebesar 1,5 juta rupiah. Dan A6500 plus Carl Zeiss 16-70mm f4 seharga 32.103.000 rupiah, belum termasuk cashback sebesar 5 juta rupiah. Nah, sebelum saya mengulas secara rinci kamera ini, video ulasannya atau video reviewnya akan saya unggah setelah saya mencoba performanya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol berlangganan atau subscribe agar tidak terlewat video selanjutnya. Ya, sekian dari saya Bima, dan sampai bertemu lagi di video Proper Shutter selanjutnya. Terima kasih dan dadah.